Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seiman, seislam yang dirahmati Allah, mari kita dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya mendoakan semoga sahabat-sahabat sekalian dilancarkan rezekinya, dijaga kesehatannya, dihilangkan segala kesulitannya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini tentunya kita tidak akan terlepas dari masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau masalah-masalah yang lainnya. Tentunya hanya Allah yang bisa menolong kita dan membantu kita dalam menghadapi segala kesulitan hidup di dunia ini. Kemiskinan, ketidakberdayaan kita dalam masalah ekonomi adalah hal wajar. Tentunya segala masalah pasti ada solusinya. Kalau kita berusaha, kalau kita berikhtiar. Ada beberapa usaha yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Usaha itu meliputi usaha fisik maupun usaha batin. Usaha batin adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan berzikir, berdoa. Dalam kesempatan ini, mari kita mencoba untuk mencari solusi secara batin dengan membaca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah merupakan surat ke-56 di dalam Al-Quran. Siapa sangka jika ada begitu banyak keutamaan di dalam surat Al-Waqiah. Salah satunya adalah membuka pintu-pintu rezeki. Inilah salah satu alasan mengapa Al-Waqiah disebut surat kekayaan. Surat Al-Waqiah terdiri dari 96 ayat yang berisi tentang hari kiamat serta apa saja yang akan terjadi di bumi. Selain itu, Al-Waqiah juga menjelaskan tentang kenikmatan yang akan didapatkan orang bertakwa dan apa yang akan dialami oleh para pendurhaka. Ada banyak keutamaan fadilah ketika kita membaca surat Al-Waqiah. Salah satunya adalah membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terduga dan melimpah. Sahabat seiman, seislam yang dirahmati Allah, oleh karena itu banyak yang mengamalkan dan membaca surat Al-Waqiah secara berkala sebagai doa untuk meraih keberkahan dan limpahan rezeki. Keutamaan lain
Di dalam kita membaca surat Al-Waqiah adalah akan terhindar dari kemiskinan dan kefakiran. Dalam Islam, fakir berarti orang yang sengsara hidupnya, tidak memiliki harta, serta tidak berdaya untuk memperjuangkan kehidupannya. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Keutamaan lain, surat Al-Waqiah merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran yang mengisahkan peristiwa hari kiamat dan pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Dalam aspek finansial, membaca surat ini diyakini membawa berkah, rezeki, dan melindungi dari kesulitan ekonomi. Ada banyak tata cara, waktu yang istijabah ketika kita akan membaca surat Al-Waqiah. Sesuai dengan anjuran oleh guru-guru kita, oleh para alim ulama, waktu yang tepat untuk mengamalkan dan membaca surat Al-Waqiah adalah di pagi hari. Sebelum kita mencari rezeki, bekerja, berikhtiar secara fisik. Ini rahasia yang disampaikan oleh guru-guru kita. Rahasia ini adalah waktu dan tata cara mengamalkan dan membaca surat Al-Waqiah. Keistimewaan kita membaca surat Al-Waqiah di waktu ini dengan cara-cara berikut, insya Allah Allah segera menyelesaikan masalah kita tentang masalah ekonomi. Hutang-hutang kita akan lunas. Kesulitan-kesulitan lainnya akan segera diangkat oleh Allah. Ini adalah waktu yang tepat dan tata cara yang tepat, yaitu dengan membaca surat Al-Waqiah minimal 1 kali sesudah kita melaksanakan sholat sunnah duha. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah duha, kita membaca surat Al-Waqiah minimal 1 hari 1 kali 7 hari berturut-turut. Insya Allah dengan waktu dan tata cara ini kita akan melihat, merasakan dahsyatnya khasiat ini. Setelah 7 hari berikutnya, kita akan langsung merasakan perubahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca surat Al-Waqiah, setelah kita melaksanakan sholat sunat duha, dianjurkan untuk berdoa dengan hati yang tenang, khusyuk dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak meninggalkan sunnah sebelum kita melaksanakan doa. Kita harus mengingat Rasulullah mendoakan kedua orang kita, mendoakan ibu bapak kita, mendoakan para guru-guru kita,
para alim ulama, para wali-wali Allah, dan para leluhur-leluhur kita. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini Allah segera mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini melalui channel ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan doa-doa kita dan segera mengangkat kesulitan-kesulitan kita. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.